تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga sore hari yang berbahagia ini Allah masih berikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk sama-sama hadir di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu sekaligus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga pertemuan ini bisa berlanjut ke pertemuan di surga Allah di akhirat kelak insyaallah. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan lanjutkan kajian pekanan kita. Dan kebetulan saya mendapatkan jadwal di pekan keempat setiap bulan setelah berpisah selama 4 bulan baru kemudian bulan Juli dimulai kembali. Semoga ya ke depan corona ini secepat berakhir dan kehidupan kita kembali normal seperti biasa insyaallah. Poin pertama yang saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan corona ini, mari kita patuhi protokoler kesehatan, mari kita jaga 4M. 4M, satu adalah selalu mencuci tangan, yang kedua selalu menjaga jarak, yang ketiga jangan lupa untuk kemudian memakai masker, dan yang keempat bila ke masjid jangan lupa membawa sajadah masing-masing. Nah, itu 4M ya. Pertama, mencuci tangan. Yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, membawa sajadah masing-masing. Dengan ikhtiar seperti itu, kita berharap Allah jauhkan kita dari penyakit corona ini. Kalaupun sayangnya Allah kemudian berikan penyakit, itu sudah merupakan suratan takdir yang tidak bisa kemudian dihindari. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa mari kita manfaatkan momen 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini karena di sana terdapat amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau seluruh amal yang kita lakukan insyaallah sangat bernilai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih ahabbu fihinna minallahi min hadhil ayyamil 'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja bimalihi wa nafsi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Bahwa tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di luar dari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah Allah sangat mencintai amal kita. Para sahabat ketika mendengarkan hadis itu kemudian merasa heran, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, termasuk juga mengalahkan amal orang yang berperang di jalan Allah?" Kata Rasulullah, "Iya, kecuali man kharaja bimalihi wa nafsi wa lam yarji' bidzalika min syai'." Kecuali orang yang keluar ke medan perang
dengan membawa harta dan jiwanya dan tidak kembali lagi. Artinya hartanya habis dalam perjuangan di jalan Allah, jiwanya pun gugur melayang karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal itulah yang bisa mengalahkan amal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Artinya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal tanpa harus berkorban seperti orang yang berperang di jalan Allah. Tidak ada peperangan, nggak ada peperangan, tapi amal kita sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan momen ini sehingga kita insyaallah akan mendapatkan pahala terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di bulan Ramadan ada 10 hari terakhir kemudian ditutup dengan Idul Fitri, sekarang ada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan ditutup dengan Idul Adha. Puncaknya adalah nanti ketika kita melaksanakan Idul Adha lalu berkorban dengan hewan korban yang kita miliki. Itu yang kedua yang saya sampaikan, supaya kita ini masih ada 5 hari. Hari ini adalah hari kelima. Nanti setelah maghrib itu sudah masuki hari ke-6 di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah amal soleh. Amal apa soleh? Amal soleh apa saja. Mau tilawah Quran, silakan khatamkan Qurannya. Kalau seandainya kemudian mau berpuasa, silakan lakukan puasa Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Kalau seandainya mau kemudian bersedekah, lanjutkan, lakukan. Insya Allah itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kemudian mau berzikir, amal apa saja, insya Allah akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang saya ingin sampaikan, ini sudah agak terkait dengan tema kita At-Takatsur, bahwa perbedaan mendasar ini ya, perbedaan mendasar antara dunia dan akhirat itu cuma satu. Kalaulah di dunia adalah tempat memberi, sedangkan akhirat adalah tempat menerima. Ini gambaran ini harus dipahami oleh kita semua. Dunia adalah tempat memberi dan akhirat adalah tempat menerima. Sehingga jangan sampai kemudian dikaitkan antara ibadah dengan penerimaan atau antara kemuliaan dengan penerimaan. Dan ini yang kemudian terjadi tengah-tengah masyarakat kita, dianggapnya bahwa kemuliaan itu terletak pada sebesar apa yang kita terima, padahal tidak. Justru kemuliaan itu adalah sebesar apa yang kita berikan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk yang lain. Dalam surat Al-Fajr itu Allah sudah sangat tegas dan jelas membantah anggapan orang yang mengatakan bahwa kemuliaan itu terletak pada penerimaan. Allah berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dalam ayat itu Allah menyebutkan bahwa adapun manusia apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan nikmat, diberikan harta, jabatannya naik, dia akan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Coba, jadi kalau dia dapat tahu sesuatu, menerima sesuatu, dia akan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Tetapi apabila kemudian Allah uji dengan dikurangi nikmatnya, kemudian agak-agak di tengah masyarakat kurang berpengaruh, dia kemudian akan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghina aku. Bisnisnya tidak berkembang, dagangannya kemudian merugi, dia akan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghina aku. Allah bantah, anggapan kalian itu salah, anggapan Anda salah. Allah katakan, justru kalau ingin menjadi orang mulia atau ingin menjadi orang mulia, maka justru berikan. Apa dalilnya? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalian itu tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Artinya bahwa kalau ingin mulia, justru berikan, muliakan anak yatim dan berikan harta, berikan makanan kepada fakir miskin. Jadi mari kita merubah anggapan bahwa sumber kemuliaan itu adalah sejauh mana kita menerima nikmat dari Allah. Dirubah menjadi sebesar apa kontribusi kita kepada Allah, kepada masyarakat, kepada Islam. Disitulah letak kemuliaan. Sebab sekiranya diukur kemuliaan itu dengan menerima, yang paling hina siapa?
Rasulullah adalah yang hina, dianggap hina, rendah derajatnya, padahal Mana'udzubillah, beliau adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suka memberi. Adapun menerima enggak terlalu besar. Kadangkala pulang dari sholat subuh di masjid, tiba di rumahnya, bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah hari ini ada yang bisa dimakan? Apakah malam nanti ada yang bisa dimakan? Apakah pagi ini ada yang bisa dimakan?" Kata istrinya, "Maaf, wahai Rasulullah, tidak ada makanan hari ini." Kata Rasulullah, "Kalau begitu saya berpuasa." Coba, seorang nabi, orang yang makbul doanya, orang yang paling hebat ibadahnya, tapi kemudian kekurangan makanan. Suatu ketika kemudian Rasulullah kemudian keluar rumah di ketika salat zuhur. Nah, ini kaitannya nanti surat At-Takasur, wala tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Beliau keluar rumah, kemudian datang ke dekat rumah salah seorang sahabat. Di sana sudah bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa kalian ada di sini berdua?" Kata mereka berdua, "Wahai Rasul, kami ini lagi kelaparan, keluar, siapa tahu ada rezeki Allah di luar rumah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu saya juga sama, saya juga lagi kelaparan." Ada orang yang kemudian tiga-tiganya, sahabat terkemuka, Abu Bakar, Umar bin Khattab, lapar semua. Kemudian Rasulullah juga, orang termulia, keluar rumah. Tujuannya semua, siapa tahu di luar rumah ada makanan yang bisa dicicipi. Kemudian bertemu dengan salah seorang sahabat, lalu dipersilakan masuk, dan kata sahabat tadi, "Duduk, saya akan ambilkan korma yang paling bagus." Diambilkan korma, setelah dimakan dan kemudian agak kenyang, dibacalah akhir surat At-Takatsur, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat yang baru saja kita rasakan, cicipi, Allah akan mintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi laki-laki Rasulullah adalah orang yang kemudian kekurangan harta, sekiranya saja ukuran kemuliaan diukur dengan sejauh mana menerima, maka Rasulullah adalah orang yang hina. Tapi ternyata ukuran kemuliaan bukan pada bukan pada penerimaan, tetapi pada pemberian. Makanya sekiranya ada teman-teman yang punya mobil, punya rumah, jangan cepat mengatakan, "Allah memang memuliakan saya, ini adalah nikmat yang saya terima." Tapi sekiranya kemudian tidak sholat ini, sholat berjamaah di masjid, kemudian tidak suka memberi, bukan orang mulia, bisa jadi ada orang yang hina. Sebab sekali lagi, justru kemuliaan itu terletak pada sejauh mana kita suka memberi, berkontribusi, dan berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu 3 poin yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam tema ini, dan semoga saja kita biasakan ya memberi, karena penyebab nanti orang itu terlalaikan dalam mengurusi hartanya karena perkiraan dia yang salah, persepsi dia yang salah, yang keliru, bahwa saya ingin mulia. Caranya gimana? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan begitu saya akan menjadi mulia. Tetapi kemudian ada yang hilang, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikejar karena ingin menjadi orang mulia di atas permukaan bumi ini. Allah ingatkan kita, "Alhaakumut takatsur," kalian dilarikan oleh yang banyak, kalian bermegah-megah dengan yang banyak, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan. Ya, makanya sebentar lagi ya, semoga teman-teman semua bisa berkorban, lagi-lagi memberi. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kami telah memberikan kebaikan yang besar, yang banyak kepada kalian, maka lakukanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, "Man kana lahu sa'atan ay yudhi wa lam yudhi falyaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau berkorban, enggak usah dekati tempat salat kami. Nah itu ya, kata Rasulullah, jangan dekati tempat salat kami, karena ayatnya ini bergandengan, fasholli lirabbika wanhar, salat dan berkorban. Kamu hanya mau salat tapi tidak mau korban, padahal mampu. Nah itu ya, teman-teman yang mampu ya berkorban. Siapa yang mampu? Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah orang mampu itu adalah orang yang punya perbekalan selama sebulan ke depan setelah mengeluarkan biaya korban. Orang mampu adalah orang yang masih punya persiapan bekal untuk hidup sebulan ke depan setelah mengeluarkan biaya korban.
Jadi kalau seandainya biaya hidup kita 5 juta, 7 juta, di tabungan masih ada 10 juta, wajib. Itu berarti orang mampu, harus berkorban. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat korban itu hukumnya wajib, walaupun imam mazhab yang lain menyebutkan sebagai sunnah muakkadah. Alasannya karena ada hadis yang mengatakan man arada ahadukum ayyudhi, barang siapa di antara kalian yang mau, kata-kata yang mau menunjukkan bersifat sunnah muakkadah, bukan bersifat penekanan. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman berkorban yang mampu, dan insya Allah Allah akan luaskan rezeki kita semua apabila kita menunaikan kewajiban kepada Allah. Jadikan harta itu hanya lewat, sumbangkan lagi, lewat, sumbangkan lagi, lewat, sumbangkan lagi. Jabatan jangan dikira sebagai nikmat saja. Saya dapat jabatan ini, dapat nikmat berarti. Enggak. Terus apa yang kita lakukan dengan jabatan itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Dari kalau asal kata alhaakum itu dari kata la tulhikum, melalaikan ya. Artinya ini bahwa at-takatsur itu artinya banyak. Banyak. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan, yang banyak itu telah melalaikan kamu. Para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan alhaakumut takatsur adalah biasanya harta dan anak yang menjadi sebab melalaikan kita. Harta dan anak. Alhaakumut takatsur, at-takatsur yang banyak itu adalah banyak melalaikan orang, biasanya karena faktor anak, faktor harta. Makanya di akhir surat Al-Munafiqun Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Kata-kata alhaakumut takatsur, la tulhikum, itu sama, akar katanya sama. Alhaakum la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian dilalaikan oleh harta dan anak. Artinya yang paling banyak melalaikan kita dari mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faktor anak dan harta. Kenapa tidak ke masjid? Sibuk ngurus harta kami, bisnis kami, lagi berkembang, sehingga jarang ke masjid. Mengapa tidak ke masjid? Anak saya lagi rewel. Gitu biasanya. Anak saya kemudian butuh biaya dan harus cari duit. Akhirnya lalai beribadah kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Biasanya kalau pedagang yang sukses ataupun kemudian pejabat yang terus menanjak ini, semakin tua itu semakin banyak hartanya. Di sini terkadang kita lupa diri. Umur 50 tahun itu kan sudah umur tua sebenarnya, tetapi jabatan semakin naik. Demikian juga pengusaha, pebisnis itu biasanya semakin menanjak harta dan hartanya, padahal hakikatnya semakin mendekati kuburan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian kemudian mendatangi kuburan. Kalian tidak pernah berhenti mencari harta sampai kalian itu tiba-tiba dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitulah, jangan. Kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Karena dunia bukan tempat untuk kemudian bersenang-senang. Dunia adalah tempat perjuangan. Dunia adalah tempat beribadah. Tujuan kita apa? Untuk ibadah atau untuk makan? Untuk ibadah. Adapun makan itu hanyalah sebagai perantara saja supaya kita tetap kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya dulu. Thumma, diulangi lagi supaya kita semakin sadar. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kalau kamu punya ilmu pengetahuan tentang akhirat, tentang amal soleh, tentang agama Islam ini, itu di depan mata selalu terbayang-bayang neraka jahim. Kalau seandainya kalian itu lalai, kalian itu kemudian tidak beribadah. Tsumma la tarawna 'ainil yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, dan kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia ini. Jadi artinya apa? Kalau seandainya ingin selamat di akhirat,
ya harta begitu masuk dikeluarkan lagi, begitu masuk dikeluarkan lagi. Yang paling selamat sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini banyak pertanyaan nanti. Mengapa? Karena biasanya, wallahu alam ya, biasanya rumahnya atas nama siapa? Istri kan biasanya, atas nama istri. Motor atas nama istri, mobil atas nama istri. Siapa apalagi biasanya? Alhamdulillah bapak-bapak bisa selamat. Begitu meninggal, pertanyaan nggak ada, karena semua milik istri gitu ya. Adapun istri, oh ini milik kamu, ini milik kamu, ini milik kamu. Itu yang beratnya nanti para istri ya. Untuk itu, setelah ini segera keluarkan zakatnya, infaknya, wakafnya apabila mendapatkan harta, sehingga pertanggungjawabannya di akhirat tidak berat, dan semoga kita kemudian langsung masuk surga tanpa hisab. Walaupun hartanya banyak, tapi karena hanya numpang lewat, insya Allah tetap saja kemudian akan meringankan beban kita di akhirat. Bahkan kalaupun ditanya, pertanyaannya dengan mudah. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Harta kamu berapa? 1 miliar. Kemana saja? Udah, ini saya infakkan di Masjid Al-Ghorfan. Lewat, udah selesai. Harta kau berapa? Saya punya motor 1, udah lewat. Karena itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Silakan lewat. Lewat doang. Pertanyaannya sangat mudah. Tapi kalau hartanya banyak, kemudian juga sumber-sumber yang gak jelas, Allah maha teliti. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, khabir, alim. Khabir itu adalah maha teliti, lebih teliti daripada KPK. Masa dulu, KPK sekarang nggak terlalu teliti lagi ya. Dulu KPK sangat teliti ya. Itu saya kira yang muatan dari surat ini. Kita lihat ininya. At-Takasur namanya suratnya, urutan surat 102, golongan surat Makkiyah, kemudian fokus bahasanya kelalaian manusia beribadah kepada Allah. Jadi karena dilalaikan oleh harta dan anak, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusannya harta, anak, semuanya untuk anak, semua waktunya untuk harta. Kemudian jumlah ayatnya ada 8 ayat ya. Kita sudah baca tadi ya. Kemudian hubungan dengan surat sebelumnya. Pada surat Al-Qaryah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Hawiyah disebabkan timbangan amalnya yang ringan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi itu penekanan dalam surat Al-Qaryah adalah kenapa Anda masuk neraka? Karena timbangan amalnya ringan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang timbangan amalnya berat. Sehingga para ulama mengatakan apabila timbangan amal kita berat, itu langsung masuk surga tanpa melalui proses pencucian di neraka dulu, insya Allah. Makanya dari ayatnya, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan amalnya berat, maka kemudian akan mendapatkan penghidupan yang bahagia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berat itu kalau seni yang ini adalah yang masalah nanti adalah ashabul arab. Timbangan amalnya dengan timbangan keburukannya sama beratnya. Maka dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Dalam surat Al-A'raf disebutkan, dia akan begitu melihat neraka, dia berteriak, ya Allah, jangan sekali-kali Engkau masukkan kami ke dalam neraka. Begitu melihat surga, ya Allah, aku ingin masuk surga seperti orang yang masuk surga itu. Tapi itu siksaan juga. Dia belum tahu mau masuk neraka atau masuk surga, belum tahu juga. Tapi kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi supaya bisa melihat neraka, bisa melihat surga. Ujung-ujungnya insya Allah tetap masuk surga setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sudah disiksa duluan, diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Teman-teman di sini kita semua mudah-mudahan langsung masuk surga tanpa melalui proses pencucian di dalam neraka. Dalam surat At-Takatsur Allah menjelaskan penyebab orang itu ringan timbangan amalnya. Mengapa ringan timbangan amalnya? Karena dilalaikan oleh harta dan anak, sehingga lupa beribadah dan akhirnya masuk ke dalam liang kubur. Jadi itu ya sebabnya kemudian ringan amalnya itu karena lalai dalam beribadah. Adapun hubungan dengan surat Al-Asr, bila dalam surat At-Takatsur
Allah jelaskan terkait manusia yang sibuk mencari harta dan memperbanyak anak hingga ajal tiba, maka dalam surat Al-Asr Allah jelaskan tentang kesibukan yang memberi nilai untuk kebaikan akhirat dan tidak merugi. Artinya apa? Bahwa ada kesibukan yang bernilai, ada kesibukan yang tidak bernilai. Nah, kesibukan yang bernilai itu adalah apabila waktu kita digunakan untuk illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Waktunya ingin kemudian bermanfaat, memberi nilai tambah, maka tingkatkan iman, tingkatkan amal soleh, jangan lupa tawashaw bil haqq, berpesan kepada kebenaran, wa tawashaw bis sabr, berpesan kepada kesabaran. Itu baru tidak merugi. Jadi kalau kata kita apa yang sering terdengar, kenapa Anda tidak beribadah? Saya lagi sibuk. Kata-kata sibuk itu tidak mencerminkan bahwa kemudian kita adalah orang yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bisa berbahaya, karena kesibukan yang bermakna di sisi Allah adalah kesibukan yang digunakan untuk meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, meningkatkan berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Hanya 4 golongan itulah yang kemudian tidak merugi. Artinya kalau mau diringkas 2. Artinya ada untuk pribadi dan ada untuk orang lain. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, iman amal soleh untuk diri kita. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, ada peran kita untuk orang lain. Nah ini jadi ada untuk diri kita iman dan amal soleh, dan ada untuk orang lain, pemberian untuk orang lain, yaitu tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Itu saya kira hubungan antara surat Al-Asr dengan surat Al-Qari'ah. Sekarang kita pindah pengantar pembahasan, dikutip dari Zilal Quran. Surat ini seakan-akan suara dari atas yang memanggil dengan seruan, wahai manusia, ada bencana yang menakutkan, bangun, bangun segera dan bangun, gitu ya. Jadi Allah ingatkan kita, alhaakumut takatsur, seolah-olah malam hari tiba-tiba ada banjir besar, bahaya yang sangat dahsyat, seperti yang terjadi di mana, di Palopo itu apa namanya, yang baru ada banjir itu, banjir bandang. Nah, saya kebetulan orang Sulawesi, tapi bukan daerah Palopo, saya dari daerah Bone. Nah, itu ada tempat yang Masamba. Nah, Masamba itu kemudian yang tinggal di pinggir-pinggir kali itu kemudian betul-betul berdampak luar biasa. Itu seperti itu ya, bangun, bangun, bangun. Kalian selama ini tidak menyadari bahwa dunia sementara, sedangkan akhirat itu kekal dan abadi. Mengapa kalian kemudian habiskan waktu kalian untuk sekedar mengejar harta dan kemudian menyekolahkan anak? Anak itu pun kemudian disekolahkan di umum, tidak memberi manfaat yang besar kepada orang tuanya, hanya sekedar mengejar dunia lagi karena mendapatkan kerjaan yang tinggi gajinya, tetapi kemudian lupa agama. Bangun, sadar, bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi suara itu ada. Bangun, cepat, sadar, sadar, sadar. Jangan sampai terus berlalu seperti ini sampai kalian besok masuk kuburan belum tersadarkan juga. Surat ini membangunkan orang yang terlap dan terlena, terpesona dengan kehidupan dunia. Kan semakin indah kan dunia ini? Lihat aja Jakarta tahun 70-an dengan Jakarta tahun 90-an, Jakarta tahun 2000-an dan Jakarta 2020. Itu cepat perkembangannya sehingga kemudian membuat kita terlena karena melihat keindahan-keindahan. Padahal di depan mata kita itu kemudian sudah tersedia kuburan. Bangun dan persiapkan diri, jangan tertidur dengan urusan dunia dan anak. Walau berbangga dengan dunia, pada akhirnya akan masuk ke dalam lubang yang sangat sempit. Sebesar apapun harta kamu itu nggak bakal lama juga. Nggak bakal lama. Paling juga 70 tahun, 60 tahun, begitu saja. Apalagi umur umat Rasul itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Amaru ummati baina sittina was sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, jangan sampai kemudian fokusnya terus dunia, dunia, dunia. Ingat mati, ingat kuburan, ingat akhirat. Insya Allah dengan peringatan itu kemudian kita akan tersadar dan kembali mengelola diri kita dengan baik dan memperbanyak ibadah. Itu pengantarnya ya. Sebab turunnya surat ini
Itu ada orang yang kemudian berbangga dengan hartanya, kemudian diajak, sini, gak usah berbangga dengan harta, kita jalan-jalan ke kuburan. Ini orang kaya dulunya, ini orang hebat ini, tapi kemudian berakhir di kuburan. Kamu juga begitu. Turun ayat ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sama ya, mungkin pada mirip bahwa semua kalau ada yang sering berbangga dengan harta teman-teman ya, jadi kalau ada saudaranya, ada keluarga tetangganya, ada kerabatnya yang selalu membanggakan fasilitas dunia yang dia terima, ajak sekali-sekali ke kuburan. Ya, ayo kita ke sini. Kemana? Kita ke kuburan. Ini dulunya orang kaya. Jangan kuburannya orang miskin ya. Kuburannya orang kaya. Kuburannya orang kaya. Ini pengusaha hebat, ini pengusaha sukses, ini ada uangnya miliaran, triliunan, tapi ujungnya ini juga kuburan-kuburan juga. Mudah-mudahan dengan begitu tersadarkan. Belum tersadarkan juga, sesekali kemudian dia dibuatkan lubang, ya lubangnya kuburan ya maksudnya. Kemudian nanti disuruh masuk ke situ, disuruh nginap semalam. Coba. Mudah-mudahan dengan begitu, itu insya Allah akan tersadarkan. Makanya ada seorang ulama dahulu, ketika kemudian ini, supaya jangan lalai dari urusan akhirat, dia membuat makam di depan rumahnya. Setiap kali keluar, melihat makam. Inilah perjalanan tujuan saya masuk ke dalam kuburan ini, sehingga dia tidak terlalaikan oleh dunia sedikit pun dan tidak berminat untuk kemudian berbangga dengan dunia, karena toh ujung-ujungnya adalah apa tadi? Kuburan. Itu ya pesan saya teman-teman semua. Kalau ada yang lagi bangga-bangga dengan urusan dunianya, bangga dengan dunianya, hartanya, jalan-jalan ke kuburan. Apalagi kuburannya yang serem-serem, insya Allah itu akan menyadarkan. Kemudian tafsir ayat, alhaakumut takatsur, kalian terlalu disibukkan oleh kecintaan pada dunia sehingga lupa untuk mencari dan mengejar akhirat. Sekali lagi saya ingatkan terkait dengan surat Al-Qasas ya, surat 77, surat 28 ayat 77, nanti dibaca. Surat 28 ayat 77. Allah berfirman, wabtagi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah, tuntutlah karunia Allah untuk kebahagiaan akhiratmu. Artinya ketika kita mencari harta, motivasi kita adalah untuk bekal persiapan akhirat. Jangan ingin ditabung semua, dinikmati semua, enggak. Carilah, tuntutlah dunia beserta isinya ini, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk ad-daral akhirah, kebahagiaan akhirat. Ya, jangan dipikir untuk diri kita saja. Adapun masalah dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu. Jangan lupa bahasanya, jangan lupa bahagianmu dari dunia ini. Boleh saja nikmati, silakan. Makan silakan, pakai silakan saja. Tetapi itu bukan menjadi tujuan. Tujuannya adalah tetap kebahagiaan akhirat. Sehingga dari ayat ini kemudian ada ulama mengatakan, raih dunia seadanya dan raih akhirat seutuhnya. Saya ulangi, raih dunia seadanya dan raih akhirat seutuhnya. Raih dunia seadanya, raih akhirat seutuhnya. Artinya, kalaupun banyak harta, ambil seadanya saja, dinikmati seadanya saja, ya secukupnya, seperlunya saja. Adapun akhirat seutuhnya. Jangan dibalik ya, karena saat ini sudah dibalik. Raih dunia seutuhnya, raih dunia seutuhnya, raih akhirat seadanya. Yang penting ngaji udah selesai dah. Yang penting sesekali ke masjid supaya kita kemudian dikenal juga oleh masyarakat, sehingga kita ketika meninggal nanti masih bisa diingat, oh si fulan ya yang pernah datang ke masjid sesekali, sehingga kita juga bisa tetap disolatkan, tetap diantar ke pemakaman. Akhirnya dunia benar diraih seutuhnya, tapi akhirat diraih seadanya saja. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun dunia, bahasa Al-Qur'an jangan lupa. Utsman bin Affan orang terkaya, kemudian Abdurrahman bin Auf orang terkaya, tetapi ketika datang Idul Kurban, disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau Utsman bin Affan pernah berkorban dengan 75 ekor onta. Berapa, Bu?
75 ekor unta. Coba saja kalau unta yang bagus itu sekitar 40 juta. 40 juta kali 75. Nanti ini aja dihitung di rumahnya. Berapa kira-kira korban Utsman bin Affan? Nah, itu biasanya walaupun nggak sebutkan apakah setiap tahun, tapi pernah berkorban sebanyak 75 ekor onta, dan onta itu harganya yang paling agak murah itu sekitar 40 juta, bisa sampai 50 juta kali 75 ekor. Itulah pengorbanan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang sangat mendambakan kebahagiaan akhirat. Imam Al-Ghazali mengomentari ayat ini dengan mengatakan, tadi ayat surat 28 ayat 77, beliau berkomentar, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Dunia adalah ladang akhirat. Di dunia menanam, petiknya di akhirat. Dunia menanam, di akhirat dipetik. Nah, jangan mau dipetik semua. Ya Allah, saya sudah banyak ibadah, tapi kok rezeki saya nggak meningkat-meningkat. Ambil hikmahnya. Sebab khawatir kalau nikmat meningkat hartanya, siapa tahu nanti malas mengaji, siapa tahu nanti malas ke masjid, siapa tahu menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong. Jadi walaupun kita banyak ibadah tapi kemudian rezeki tidak meningkat, pasti ada hikmahnya. Semua keputusan Allah adalah keputusan terbaik, ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ya, karena hanya mengejar dunia dan melupakan akhirat. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ini coba ya, hidup ini singkat, kubur, berjalan 500 kubur, begitu aja. Hidup ini begitu, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan. Ya, mungkin hari ini ceramah di sini, masih bisa kajian, tapi kan bisa jadi pekan depan, bulan depan sudah ada pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa saja. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup ini. Berjalan, ujung-ujungnya adalah kematian. Dan kematian itu bukan akhir segala-galanya, tetapi dia adalah perantara sebelum kita kemudian menghadapi hidup yang kekal dan abadi, sehingga disebut sebagai alam barzakh. Alam untuk hidup sementara di sana, lalu dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Dan hal tersebut menimpa kalian sampai kematian menjemput kalian, lalu kalian mendatangi kuburan dan menjadi salah satu penghuninya. Hasan al-Basri mengatakan ayat yang banyak melarikan sih adalah harta dan anak. Dalam Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Rasulullah membacakan ayat 1, sahabat mendengar penjelasan bahwa anak Adam itu akan berkata, mali, 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 wa malahu min mali illa min thalath. Anak Adam itu selalu mengatakan, anak cucu Adam selalu mengatakan, ini hartaku, ini apartemenku, ini adalah bisnisku, ini adalah kemilikku, ini milikku. Padahal harta itu cuma 3 yang menjadi miliknya. Cuma 3 yang menjadi miliknya dia, itu cuma 3. Satu adalah yang dia makan sampai habis. Harta itu cuma 3 miliknya. Satu, harta yang dia makan sampai habis. Yang kedua, pakaian yang dia kenakan sampai usang. Sampai usang. Yang ketiga, harta yang menjadi milik adalah yang dia sedekahkan, kemudian di akhirat dapat pahalanya. Cuma harta kita cuma 3 ini. Selebihnya itu bisa jadi kemudian menjadi milik orang lain, bisa jadi menjadi milik anak kita, bisa jadi kemudian menjadi milik siapa saja yang kemudian menemukannya. Jadi jangan mengejar atas secara berlebihan. Ya, walaupun bagus kalau ada warisan, tetapi biarkan kita kemudian mewariskan ilmu kepada anak-anak kita akan melanjutkan amal soleh kita, insyaallah dapat pahalanya terus menerus. Tidaklah kamu mendapatkan dari hartamu itu kecuali apa yang kamu makan lalu habis, atau kamu pakai lalu usang, atau kamu sedekahkan sehingga akan terus mengalir pahalanya. Harta kita itu jangan lupa ya, supaya menjadi amal soleh, satu sedekahkan, ya, sedekahkan. Tapi sedekah ini itu hanya lewat, begitu kita kasih makan orang, itu pahalanya cuma kasih makan. Kalau mau naik lagi, lebih baiknya adalah hibah itu kan tetap terpelihara. Mau naik lagi lebih bagus adalah wakaf. Jadi ada sedekah, ada hibah, ada wakaf. Wakaf ini
kalau seandainya wakaf tanah, sepanjang kita berada di kuburan akan terus mengalir pahalanya. Itulah yang sering kita dengar, ada wakaf sumur yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sampai saat ini masih digunakan untuk menyiram apa? Menyiram pohon korma. Artinya Utsman terus menikmati pahala dari sumur ini sepanjang dia berada dalam kuburan dan sebelum kiamat terjadi. Wakaf inilah yang kita harus galakkan agar kita mengalir pahalanya. Apalagi kalau kemudian ada disebutkan dalam riwayat Muslim, ada 7 amal jariah. Ada 7 amal jariah. Nah, kalau ini bisa dilakukan salah satu di antaranya, ada yang bersifat harta, ada yang bersifat ilmu nanti. 1, membuat sumur. Apa 1? Membuat sumur. Masjid Al-Orfan akan membuat sumur, ambil saham di situ. Selama sumur itu masih digunakan, maka selama itu pahalanya akan terus kita rasakan. Digunakan 100 tahun, 100 tahun akan mengalir pahalanya kepada kita. 1. Yang kedua, menanam pohon. Menanam pohon. Baik itu pohon apalagi kalau di pinggir jalan, kemudian dimakan buahnya, orang yang kepanasan digunakan untuk berteduh, apalagi kemudian sebagai resapan air. Nah, kita jangan sampai suka menebang pohon tapi tidak menanam pohon. Yang ketiga, amal jari yang akan terus mengalir pahalanya adalah membuat pengairan. Membuat apa? Pengairan. Di kampung biasanya ada pengairan tuh. Nah, ambil saham di situ sehingga kalau seandainya terus-menerus mengairi sawah masyarakat, selama itu pahalanya akan terus mengalir insyaallah. Yang keempat adalah membangun masjid. Membangun masjid. Nah, saya berharap teman-teman ketika ada pembangunan masjid, ambil saham di sana, sumbang. Dan jangan cuma satu masjid ya, mampir ke Masjid Al-Ghofan, tanam saham 10.000, 20.000. Mampir lagi ke masjid yang lain, lagi dibangun, masukkan ke celengan, saham lagi, sudah 2 masjid. Mampir kemana lagi, masukkan lagi ini. Sehingga di akhirat, insya Allah, amal kita akan kelihatan besar, walaupun yang kita lakukan itu sedikit. Itulah yang dimasukkan dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat amal yang kamu lakukan dan bekas-bekasnya. Bekas itu adalah amal jariah tadi. Yang keberapa? Yang kelima apa keempat? Kelima adalah mengajarkan ilmu. Nah, mengajarkan ilmu. Selama ilmu itu bermanfaat, selama itu insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Makanya teman-teman yang bisa membuat apa, yang ahli dalam bangunan, bikin tutorialnya ya. Itu jadi ditonton terus oleh masyarakat. Yang ahli bidang IT, bikin tutorial yang kemudian berkaitan dengan IT. Sehingga ditonton oleh banyak orang dan bisa diambil manfaatnya. Yang punya bela diri, dibuat tutorialnya, dimasukkan ke YouTube, ditonton oleh banyak masyarakat, bermanfaat. Yang bisa tata boga segala macamnya, udah upload semua di media, akan memberi manfaat besar kepada kita. Ilmu begitu ya. Yang keberapa? Yang keenam adalah mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran secara khusus. Al-Quran disebutkan dalam hadis itu karena memang Al-Quran adalah kitab mulia yang insya Allah bisa memberi syafaat di akhirat kelak. Maka ajarkan ilmu Al-Quran. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kalau kita ajar anak kita umpama atau anak orang lain, 1 orang, kemudian orang ini punya lagi murid nanti 10 orang, dari 10 murid punya masing-masing punya 10 murid lagi, sudah 100 orang. 100 orang kemudian punya murid lagi. Wah, sudah berapa pahala yang kita dapatkan? Padahal yang kita ajar cuma 1 orang. Bagaimana kalau kita mengajar Quran kepada lebih dari 20 orang, bahkan sampai 100 orang? Pahalanya insya Allah luar biasa. Yang terakhir, yang ketujuh adalah mendidik anak menjadi soleh. Mendidik anak agar soleh. Itu juga amal jariah. Sehingga baik itu anak biologis maupun anak ideologis. Anak biologis atau anak ideologis itu juga bisa kemudian memberi tambahan pahala kepada kita. Sebab kalau amal kita saja yang kita perbuat sekarang itu kan terbatas. Hanya sekian tahun kita beribadah, setelah itu selesai. Tapi yang banyak memberi nilai tambah itu adalah wa atharahum, bekas-bekasnya.
bekas-bekasnya. Oh, ini dulu yang bangun masjid ini adalah termasuk si fulan yang telah meninggal dunia, ada bekasnya. Bahwa kemudian yang mengajarkan anak kita mengaji, itu dulu ada gurunya, tapi sudah almarhum, ada bekasnya. Bekas itulah yang kita cari sehingga bisa memberi nilai tambah dari pahala yang kita lakukan dan kemudian diteruskan oleh orang lain. Jadi jangan ngejar harta hanya sekedar ingin bangun rumah, ingin mendapatkan fasilitas ini, fasilitas itu. Jangan. Boleh, tetap boleh, tetapi jangan fokusnya ke sana. Carilah untuk kebahagiaan akhirat. Disebutkan sini bahwa yatba'ul maut salat. Setiap orang meninggal itu akan diantar oleh 3. Satu adalah hartanya, kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. 2 akan pulang dan hanya 1 yang akan tinggal. Jadi setiap orang meninggal itu diantar oleh 3. 1 adalah siapa? Hartanya. Yang kedua adalah keluarganya, yang ketiga amalnya. Keluarga dan harta akan balik, mobil akan balik, kemudian motor akan balik, kemudian keluarga akan meninggalkan kuburan itu, meninggalkan kita seorang diri. Siapa akan menemani? Adalah amal soleh kita. Maka perbanyaklah amal, jangan mengandalkan hanya keluarga, jangan mengandalkan harta kita, karena semuanya tidak memberi manfaat di akhirat. Disebutkan dalam ayat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat tidak bermanfaat harta dan keluarga, tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Enggak usah dibahas ini ya, karena banyak perempuan, ta'adud. bukan poligami Bu ya. Jadi intinya adalah ada pedagang kaya, istri keempat sangat disayangi sehingga apapun permintaan pasti dituruti. Istri ketiga sangat dibanggakan, setiap kali ada pertemuan pasti dia perkenalkan. Ini terkadang melalaikan ini. Istri kedua sangat disukai, selalu diajak makan bersama, jalan bareng dan rekreasi bareng. Istri pertama tidak dicintai dan ia jarang mengunjunginya. Kenapa kira-kira ya? Kok nggak pernah di opening gitu ya? Nah, istri keempat diapain? Itu disayangi, dituruti permintaannya. Istri kedua sering dibanggakan, inilah istri saya. Istri ketiga itu sering diajak rekreasi. Istri pertama enggak dikunjungi lagi. Nah, jelang meninggal dunia itu kemudian suaminya mendatangi satu persatu karena sudah tua kan. Wahai istriku, yang pertama kita datangi adalah istri keempatnya. Wahai istriku, bahwa rasa-rasanya aku sudah semakin tua, maka ada permintaan saya. Apa itu kata istri keempatnya? Aku berharap engkau menemani saya di kuburan, karena selama ini aku menuruti semua permintaanmu. Kata istri keempatnya, silakan mati, aku tidak akan menemanimu. Nah, silakan duluan Pak, ya silakan. Dengan perasaan kecewa didatangi lagi istri ketiganya. Selama ini aku sering membanggakan kamu. Ketika ada acara resmi, inilah istri saya. Maka ada permintaan saya yang terakhir kalinya, yaitu temani aku ketika aku meninggal di kuburan. Temani aku di kuburan ya. Kata istri ketiganya, wahai suamiku, silakan meninggal dunia, aku akan menikah lagi. Silakan meninggal dan aku akan menikah lagi. Semakin kecewa hatinya, semakin bingung dirinya ini. Didatangi istri keduanya. Wah istriku, selama ini aku selalu kemudian bercengkrama, ajak makan, ajak kemudian rekreasi bareng. Permintaan saya adalah tolong temani aku di kuburan. Kata istrinya, silakan meninggal wahai suamiku, akan kubuatkan nisan terbaik, akan kubuatkan kuburan terbaik untukmu sebagai bentuk penghormatanku kepadamu. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa bersamamu di dalam kuburan. Tapi yakinlah, aku akan membuatkan nisan terbaik, aku akan mengantar kamu ke pemakaman, dan aku akan belikan kuburan terbaik. Nah, dengan perasaan kecewa, dia mendatangi istri pertamanya dengan berat hati karena selama ini tidak pernah kemudian diperhatikan. Wahai istriku, aku selama ini tidak memperhatikanmu, tapi aku berharap ada permintaanku yang terakhir, mudah-mudahan kamu mau kemudian mau menyetujuinya.
Kata istrinya, apa itu? Aku berharap ketika aku meninggal nanti, aku minta supaya kamu menemani saya di kuburan. Apa kata istri pertamanya? Wahai suamiku, walaupun selama ini engkau tidak peduli denganku, walaupun selama ini engkau tidak mencintaiku lagi, jarang datang ke rumah ini, tetapi wahai suamiku, ketika engkau meninggal dunia, aku siap untuk menemaniku. Coba, aku siap untuk menemanimu. Nah, aku siap untuk menemanimu. Kemudian dia baru tersadar, ya Allah, ternyata ini istri soleha, yang betul-betul istri sejati, yang siap menemani, padahal selama ini aku kurang perhatian. Sekiranya aku ada umur panjang, pasti aku akan ceraikan istri keempat, ketiga, dan kedua, dan aku akan opening, dan aku akan selalu bersama dengan istri pertamaku. Tapi sayang, waktunya terlambat, itu ya, sudah mau meninggal baru mau baikan dengan istri pertamanya. Yang dimaksud, tapi ini hanya cerita, bukan benaran ya, bukan benaran. Istri keempat itu adalah tubuh kita, tubuh. Apa yang diminta kita kasih. Sakit dikit cepat ke dokter, lapar dikit diberikan makanan, pingin ini dibelikan, ingin uangnya dibelikan. Enggak pernah atau jarang kemudian ditolak kemauan dari tubuh ini. Apa keinginan tubuh kita ikuti, tetapi ternyata tubuh itu juga akan hancur ketika kita dimakamkan. Ya, istri ketiga itu adalah jabatan. Inilah itu jabatan. Inilah si fulan, inilah kepala desa, inilah presiden ini. Tapi ternyata begitu kita meninggal dunia akan diambil alih oleh orang lain. Dia akan menikah lagi. Begitu kita dimakamkan tinggal almarhum dan akan digantikan oleh orang lain. Jadi jangan terlalu bangga dengan jabatannya, karena begitu meninggal itu kemudian akan segera diambil alih oleh orang lain. Istri kedua itu adalah kerabat, tetangga, akan mengantarkan kita ke pemakaman dan akan membuatkan kuburan terbaik, nisan terbaik, tetapi tetap tidak akan menemani kita di kuburan itu. Itulah istri kedua. Istri pertama yang seringkali kita abaikan adalah amal soleh. Nah, itu istri setia itu. Istri setia adalah amal soleh. Kemanapun kita pergi, dia akan selalu bersama dengan kita. Bahkan di kuburan, dia akan setia bersama dengan kita. Tetapi ini yang terkadang diabaikan, dilupakan. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Diabaikan, ditinggalkan, tidak diperhatikan. Akan sadar ketika akan meninggal dunia, tapi sudah terlambat. Sekiranya ada waktu panjang, maka aku akan kemudian betul-betul bisa beramal soleh. Tapi Allah jawab dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Apabila kematian itu semakin dekat kepadanya, dia akan mengatakan rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku sejenak, tunda kematian ini sejenak. Bukan minta setahun ya, cuma sejenak saja ya Allah, sejenak, gak usah panjang-panjang, 3 hari, 5 hari, sepekan, saya nggak minta 10 tahun, 20 tahun, sejenak saja. Allah bertanya, untuk apa? Kata orang itu, la'alli amalu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku lalai melakukannya karena disibukkan oleh harta dan anak. Kata Allah, tidak, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun, bahwa setiap kali Anda sakit itu selalu mengeluh, ya Allah, sembuhkan saya, setelah sembuh akan beramal. Ternyata setelah sembuh lagi-lagi lalai beribadah. Sekarang ini nggak ada lagi. Di hadapan Anda sudah tersedia pemakaman Mangunjaya. Kalau di sini pemakaman apa ini? Nah, itu di hadapan Anda sudah ada barzakhun ila yaumi ba'atsun. Allah tidak menerima lagi permohonan walaupun minta waktu sejenak saja. Betapa berharganya waktu, tetapi sayang terlambat dia sadar, jelang meninggal dunia baru sadar, padahal Allah beri waktu begitu panjang, tapi lagi-lagi digunakan untuk mengurus harta, mengurus anak, dan lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik ya. Tapi teman-teman kelihatannya wajahnya insyaallah wajah-wajah muslim baik dan suka melakukan amal soleh dan tidak dilaikan oleh harta dan anak, insyaallah. Gak usah ya, ini ya sudah tadi. Memang ada dua yang tidak
tidak akan tua walaupun badan kita tua, diri kita tua. Kata Rasulullah, ada dua yang tidak pernah tua. Apa itu? Tamak dan angan-angan. Jadi kalau seandainya ada uang 1 miliar mau diambil juga, padahal umurnya sudah 70 tahun, 90 tahun. Tamak diambil lagi, ketamakan dan angan-angan, ingin terus. Nanti kalau seandainya ini aku akan membangun ini, aku akan membangun ini, aku akan punya ini. Wah, kayak dulu siapa namanya tuh yang orang terkaya di Indonesia juga, itu kemudian yang punya mall di Anggrek, di Taman Anggrek. Itu, cita-citanya baru berapa tahun, setahun yang lalu meninggalnya ya. Umurnya sudah sangat tua, tetapi impian dan angan-angannya sangat panjang, seolah-olah akan hidup masih 1000 tahun lagi. Itu kita jangan. Sehingga konsep Islam itu adalah maka beramal di pagi hari karena nanti sore belum tentu hidup. Ketika sore hari beramal karena pagi hari besok belum tentu hidup kembali, masih hidup. Ini tafsir dari ada seorang ulama Mesir namanya Amr Khalid, dalam bukunya Khawatir Qur'aniyah. Beliau mengatakan, wahai manusia, jangan sekali-kali hidup ini hanya memperhatikan kepentingan jasad, makan dan minum saja. Perhatikan juga rohani, jangan karena harta dan anak kamu dilalaikan dari mengingat Allah. Kan kesibukan masyarakat kan biasanya cuma bagaimana terpenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan makan dan minumannya saja. Tapi rohaninya enggak diperhatikan. Makanya tadi saya di awal menyampaikan, manfaatkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah memberi ancaman kepada orang yang hanya memperhatikan kelezatan dan kenikmatan dunia, fisik semata. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian, oleh karena itu jangan seperti mereka. Di tubuhmu ada ruh yang membutuhkan makanan ketaatan, istighfar, salat fardu, dan salat malam. Ingat teman-teman, kebahagiaan itu, kemuliaan itu, ketenangan itu bukan diperoleh dengan harta, tetapi dengan istighfar kepada Allah, ketaatan kepada Allah, mengikuti syariat, melakukan qiyamul lail, membaca Quran dengan tadabbur. Di situ sumber ketenangan. Dan sejarah telah membuktikan betapa banyak orang yang kemudian sudah kaya, enggak ada lagi kemudian yang melebihi kekayaannya, masih tetap saja dalam kebimbangan. Karena memang bukan di situ sumber ketenangan. Allah sudah sebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa yang bisa menenteramkan hati adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat, pasti bahagia. Apabila tidak merespon peringatan ini, perhatikan tentang gambaran neraka jahim yang mengerikan. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Neraka yang membakar. Termasuk nikmat kesehatan yang digunakan untuk kemaksiatan karena lalai dalam memberi makanan rohani dan mengingat hari akhirat. Terakhir, pelajaran dari surat Al-Kautsar dibagi menjadi 3 ya. 1, pelajaran dari awal surat. Pelajaran dari awal surat. Awal surat ini menggambarkan tentang perjalanan hidup yang singkat lalu menuju tempat abadi. Singkat, gitu ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Singkat. Ya, seperti saya gambarkan tadi, ya, bahwa hidup ini hari-hari kita lewati, ujung-ujungnya adalah kematian dan masuk kubur. Untuk itu, alhaakumut takatsur, jangan sekali-kali dilalaikan oleh harta dan anak dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup singkat. Masih mendingan kalau 70 tahun, tapi kalau sebenarnya cuma 50 tahun, 60 tahun, artinya sekarang ini kita sudah berada di penghujung kehidupan. Yang kedua, awal surat ini menggambarkan perkara paling banyak melalaikan manusia. Ini menggambarkan bahwa perkara yang paling banyak melalaikan manusia apa? Harta dan anak. Karena manusia itu kalau berkaitan dengan harta nggak ada puasnya. Tamak tadi ya, tamaknya luar biasa, nggak ada puasnya. Yang ketiga, awal surat menggambarkan tentang tidak ada kata berhenti mencari harta. Tidak ada kata berhenti mencari harta. Ya, kalau untuk kebutuhan akhirat masih bagus. Tapi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari, memenuhi kebutuhan kita semua, jangan. Ada uangnya bangun pesantren, ada uangnya beli tanah untuk diwakafkan. Awal surat ini menggambarkan
kurang perhatiannya manusia dengan akhiratnya. Awal surat menggambarkan kurang perhatiannya manusia terhadap urusan akhiratnya. Ya, akhirat nanti aja, akhirat mah. Sekarang kita hidup di dunia, udah masalah akhirat nanti aja. Padahal dunia adalah tempat mempersiapkan bekal akhirat. Tapi itulah orang-orang barat yang tidak mengenal Islam justru menganjurkan kita untuk terus bekerja, mendapatkan sebanyak-banyak harta di dunia, lalu soal akhirat nanti saja. Pertengahan surat, Allah menggunakan ancaman di atas ancaman, menunjukkan manusia pada kelalaian akhirat yang membahayakan. Ada ancaman-ancaman karena memang manusia itu sudah lalai terhadap akhiratnya yang sudah membahayakan. Ya, lihat aja, setiap hari jalan penuh semuanya, tapi begitu sholat zuhur tetap aja sepi masjid. Ramai jalan, tapi kemudian sholat maghrib hanya segelintir orang yang mampir sholat maghrib. Itu kan sudah sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Begitu kemudian kalaupun beribadah, tapi tingkat korupsi Indonesia masih sangat tinggi. Itu kan berbahaya, karena masih harta terus. Indonesia dikenal sebagai orang yang agamawan, tapi Indonesia juga terkenal sebagai orang yang paling banyak menonton porno. Coba, jadi bertolak belakang semuanya ini. Jadi ini harus melalaikan semuanya. Jadi mengkhawatirkan ini. Allah menggunakan 3 kata yang menyertai kata yakin, menunjukkan tahapan manusia menggapai kesadaran tertinggi ada 3, ya. Jadi yang pertama adalah ilmu yakin dulu, ilmul yakin. Jadi kalau mau nanti menuju yakin, tangga pertama ilmu dulu. Tidak mungkin kita yakin dengan akhirat tanpa ada ilmunya. Makanya ada pengajian seperti ini, baru tahap ilmu. Tetapi harus meningkat, ainul yakin. Ain itu artinya mata. Seolah-olah ada di depan matanya, sudah kelihatan kebayang neraka jahim, kebayang neraka surga, terlihat di dalam pandangan matanya tentang nikmat surga itu. Nah, itu sudah ainul yakin, sudah melihat dengan mata. Yang paling hebat adalah hakul yakin. Apapun yang menghalangi, merintangi, dia tidak pernah ragu lagi dengan akhiratnya. Dia tidak pernah lagi ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian diberikan syubhat, beragam syubhat, tetap saja tetap yakin. Itu namanya hakul yakin. Untuk itu maka ini harus dilalui ilmunya dulu. Setelah itu selalu ada gambar dalam pandangan kita. Lalu kemudian betul-betul sudah beresap ke dalam hati, sehingga walaupun dirintangi tetap tidak ada yang bisa kemudian merubah keyakinannya yang ada dalam hatinya. Atau contohnya begini. Pertama, untuk mengenal Arab Saudi itu kan harus lihat petanya, ilmunya. Nah, itu tapi belum terlalu yakin, tetapi sudah ada ilmunya, sudah mulai. Untuk kemudian semakin yakin, datang ke Arab Saudi, melihat dengan pandangan mata. Itu pun belum sepenuhnya, karena hanya haji saja 40 hari, umroh paling banter 11 hari, paling cepat 9 hari, cepat gitu ya. Enggak melihat secara utuh, tapi sudah ini. Tapi coba untuk semakin yakin, hakul yakin, maka tinggal di sana menjadi mukimin 10 tahun, itu pasti semakin yakin. Letak jalan ini ada di sini, letak Masjid Haram dekat jalan ini, karena sudah 10 tahun berada di sana. Nah, kalau seandainya kita terus begini-begini pengajian, kemudian kita seolah melihat dalam pandangan mata tentang surga dan neraka itu, lalu kemudian merasuk ke dalam hati dan sudah berterpatri dalam hati, itu namanya hakul yakin. Sekalipun nanti ditebas lehernya supaya melepaskan keyakinannya itu, tidak ada yang bisa kemudian melepaskannya. Walaupun harus berpisah antara kepala dengan badan. Terakhir, sudah siap ya? Menggambarkan beratnya pertanggungjawaban akhirat. Itu wala tus'alunna yauma idzin, menggambarkan beratnya pertanggungjawaban nikmat yang telah diperoleh. Jadi jangan hanya melihat dari sisi nikmatnya ya, tapi dia dari sisi dari mana sumbernya dan kemana dibelanjakan. Jangan hanya melihat dari jumlah nikmat yang kita terima, tapi jangan lupa 2 hal, dari mana sumbernya dan kemana dibelanjakan. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki anak cucu Adam di akhirat sebelum ditanya 4 perkara. Di antara 4 perkara adalah wa an mali min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Terkait dengan harta ada 2 pertanyaannya, dari mana sumbernya dan setelah itu kemana dibelanjakan.
inputnya dan outputnya. Pastikan sumbernya halal dan dibelanjakan ke jalan yang benar insya Allah. Saya kira itu yang paling penting untuk disampaikan pada kesempatan ini, sehingga mudah-mudahan saja jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah, beribadah kepada Allah karena faktor harta, faktor jabatan, faktor anak, dan faktor-faktor lainnya. Ingat, tujuan hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan kita memang adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.